Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Hampir Mati di Puncak Merbabu, karya Alin Ambarwati. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Namaku Yuda. Aku memiliki hobi melakukan pendakian ke beberapa gunung yang ada di Pulau Jawa. Bagiku mendaki adalah kegiatan yang dapat memberikan kepuasan tersendiri. Terlebih lagi ketika kita sampai di puncak gunung, rasa kepuasan tersebut semakin nyata adanya. Tepat pada tahun 2015, aku sempat melakukan pendakian yang hingga kini tidak akan mungkin bisa terlupakan. Sebab di tahun tersebut saat aku melakukan pendakian ke puncak Merbabu, aku hampir mati seorang diri. Melakukan pendakian seorang diri atau bisa disebut solo hiking menjadi ketertarikan tersendiri bagiku. Maka dari itu aku kerap kali melakukan pendakian seorang diri tanpa teman satupun. Sebab aku selalu berpikir bahwa puncak gunung sangatlah ramai dan tentu bisa menemukan teman lain saat sampai di puncak gunung tersebut. Perjalanan menuju Merbabu pun dimulai. Aku memilih untuk menggunakan sepeda motor dari rumah menuju Magelang, Jawa Tengah. Kebetulan saat ini aku tinggal di Pekalongan. Perjalanan menuju Magelang tentu memakan waktu yang sangat panjang, namun aku tidak keberatan akan hal tersebut. Aku memilih berangkat sore hari dengan alasan untuk menghindari panasnya terik matahari di siang hari. Aku tidak lupa membawa semua perlengkapan pendakian yang aku kemas dalam seril merah yang aku bawa dalam kegiatan pendakian kali ini. Perjalanan terasa begitu damai, hingga kejanggalan pun mulai terjadi saat aku melewati alas roban batang. Saat itu hari mulai petang. Kondisi jalan yang begitu sepi diapit oleh alas di sepanjang jalan membuatku sedikit merinding. Meskipun aku sudah sering melewati alas tersebut, namun sore hari ini rasanya benar-benar berbeda. Duh, jangan sampai ada hal aneh yang menghampiriku, ucapku. Di tengah perjalanan aku mendengar suara gamelan mengalun begitu kencang, seperti ada sebuah pertunjukan wayang tak jauh dari jalan pantura alas roban yang kulewati. Bukan hanya suara gamelan, aku juga mendengar suara teriakan di bagian beberapa orang di sana. Aku pun terhanyut dalam alunan gamelan yang kudengar tersebut, sebab suara yang mengalun begitu indah. Karena terlalu asik mendengar alunan tersebut, aku sampai lupa untuk mengisi bensin. Aku pun kemudian mencari pedagang bensin eceran. Tak lama setelah tersadar bahwa aku belum mengisi bensin. Tak butuh waktu lama, aku pun berhasil menemukannya. Sembari mengisi bensin, tak lupa aku pun menanyakan tentang suara alunan gamelan yang baru saja kudengar. "Bu, di sekitar sini itu lagi ada pertunjukan wayang kah?" tanyaku. "Nggak kok mas, memangnya kenapa?" tanya penjual bensin. "Kebetulan tadi saya dengar suara gamelan di daerah sini, bahkan terbilang cukup ramai," ucapku. "Mas, itu bukan suara gamelan dari penduduk sini, tapi itu suara gamelan dari penghuni gaib alas roban. Lebih baik saat mas melanjutkan perjalanan nanti, perbanyak ya baca ayat kursi," bisik penjual bensin tersebut. Setelah mendengar pernyataan tersebut, tiba-tiba saja bulu kuduku merinding seketika. Alas roban yang aku lewati ini memang terkenal dengan keangkerannya, sehingga jika mendengar atau bahkan bertemu dengan hal gaib di sini bukanlah hal yang tabu lagi. Maka dari itu sangat penting jika dalam perjalanan melewati alas roban kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Setelahnya aku pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan. "Semoga ndak nemu aneh-aneh lagi," ucapku dalam hati. Sepanjang jalan pantura alas roban tersebut, aku pun hanya bisa membaca ayat kursi di dalam hati. Pandanganku fokus ke depan tanpa memperdulikan kanan kiri. Aku berharap aku bisa keluar dari alas roban ini. Aku pun ngebut sengebut-ngebutnya, namun tetap berhati-hati dan tetap memperhatikan jalan. Namun aku berusaha nutup telinga akan suara apapun yang bisa saja terdengar di sepanjang jalan ini. Setelah 1 jam menempuh perjalanan, akhirnya aku pun keluar dari alas roban dengan situasi yang begitu mencekam. Alhamdulillah, akhirnya keluar dari alas roban.
ucapku dalam hati. Setelahnya aku pun mulai lebih tenang dalam perjalanan ini. Perjalanan yang begitu panjang ini kunikmati benar-benar, sebab momen seperti ini tidak mungkin bisa kulakukan setiap waktu. Sehingga perjalanan pendakian menuju Merbabu ini harus benar-benar memberikan kesan baik. Terlebih lagi aku belum pernah melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya aku pun sampai di Magelang, tepatnya di posko pendakian via jalur Suwanting. Aku sampai tepat pukul 12 malam. Kondisi posko masih sangat ramai, banyak penduduk berlalu lalang di sana. Ada juga para pendaki yang akan melakukan pendakian saat malam hari. Niat awal aku juga ingin melakukan pendakian saat malam hari, agar aku bisa menikmati sunrise tepat di puncak Merbabu saat fajar tiba. Akan tetapi saat sampai di sana, tiba-tiba saja ada seorang kakek-kakek menghampiriku. Mungkin beliau penduduk asli sana, pikirku. Kakek tersebut pun mengajakku berbincang. "Sendirian aja, Mas?" tanya kakek tersebut. "Iya, Kek. Kebetulan solo hiking," ucapku. "Mau naik sekarang?" tanya kakek tersebut. "Niatnya begitu, Kek, biar bisa summit di sana," ucapku. "Lebih baik esok hari saja. Kamu bisa bermalam dulu di tempat kakek. Sangat berbahaya jika kamu mendaki seorang diri di malam hari seperti sekarang ini," ucap kakek. "Tapi saya sudah biasa kok, Kek," ucapku. "Jangan, ndak boleh," ucap sang kakek. "Kenapa emangnya, Kek?" tanyaku. "Banyak dedemit yang mengincar orang sepertimu," ucap sang kakek. Benar-benar merinding sesaat setelah kakek mengatakan hal seperti itu. Dalam satu hari bulu kuduku sudah merinding 2 kali. Karena merasa takut, akhirnya aku pun mengurungkan niat untuk mendaki malam itu. "Ya sudah, Kek, saya besok saja mendakinya untuk jaga-jaga," ucapku. "Kalau begitu bermalam saja di rumah kakek. Kakek sendirian, semua keluarga kakek sudah meninggal," ucap sang kakek. "Memangnya tidak merepotkan kakek?" tanyaku. "Tentu tidak. Mari ikut kakek," ucap sang kakek. Aku pun kemudian ikut bersamanya menuju sebuah rumah tua yang lokasinya cukup jauh dari posko pendakian. Meskipun cukup jauh, namun aku tidak keberatan akan hal tersebut. Terlebih lagi sang kakek sudah sangat baik mau menawarkan aku bermalam di rumahnya. "Sudah sampai," ucap sang kakek. "Ini beneran saya boleh menginap di sini, Kek?" tanyaku. "Tentu boleh," ucap sang kakek. "Terima kasih banyak ya, Kek," ucapku. Aku pun kemudian melihat-lihat sekeliling rumah kakek. Pandanganku terfokus pada bingkai foto yang menempel di dinding ruang tamu. Di foto tersebut ada gambar kakek dan istrinya, serta kedua anak kecil yang kemungkinan besar mereka adalah cucu-cucu kesayangan kakek. Aku pun memberanikan diri bertanya kepada kakek. "Itu foto istri dan kedua cucu kakek ya?" tanyaku. "Benar, tapi mereka sudah tidak di sini," ucap sang kakek. "Memangnya mereka di mana, Kek?" tanyaku. "Sudah meninggal saat kebakaran," ucap sang kakek. Aku merasa tidak enak hati saat menanyakan hal tersebut. Terlebih lagi keluarga kakek meninggal secara bersamaan saat kebakaran. "Saya turut sedih atas kejadian itu ya, Kek," ucapku. "Iya, ndak apa-apa. Lagian kejadian itu sudah berlalu sangat lama. Mungkin sekitar 20 tahun lalu atau bahkan bisa lebih," ucap sang kakek. "Semoga mereka semua bahagia di sana ya, Kek," ucapku mendoakan. "Amin," ucap sang kakek. Kakek pun kemudian mempersilahkan aku untuk masuk dan beristirahat di salah satu kamar yang ada di rumah kakek. Kamar tersebut nampak begitu nyaman, meskipun terlihat sekali bahwa kamar tersebut sudah sangat jarang ditempati. Wajar saja sudah begitu lama kakek tinggal seorang diri setelah kejadian buruk tersebut. Aku pun kemudian merebahkan badanku di atas ranjang guna melepaskan lelah perjalanan panjang yang aku lalui dari Pekalongan sampai ke Magelang. Aku berharap energiku di esok hari akan pulih kembali.
Keesokan harinya saat aku terbangun dari lelapku, aku merasakan hawa pekat dari tempat yang aku singgahi saat ini. Dan betapa kagetnya aku saat aku mulai membuka mata. Ternyata aku berada di tempat yang berbeda dengan semalam. Tempat yang kusinggahi ini lebih pantas disebut dengan rumah kosong yang sudah sangat lama tak berpenghuni. Bahkan banyak noda gosong di tiap dinding rumah seperti bekas terbakar. Aku pun mencoba memanggil sang kakek yang mengajakku untuk bermalam di sini. Aku mulai mencarinya ke seliling rumah. "Kek, kakek di mana?" ucapku. Sudah beberapa kali aku memanggil nama kakek, namun tak kunjung ada jawaban darinya. Akhirnya aku pun memilih untuk keluar dari rumah tersebut saat hari sudah mulai cerah. Setelah aku berjalan beberapa langkah dari rumah tersebut, aku pun kemudian berjumpa dengan salah seorang warga, dan aku berinisiatif untuk menanyakan tentang sosok kakek dan rumah yang kusinggahi semalam. "Pak, permisi, Bapak lihat kakek-kakek yang tinggal di rumah ujung sebelah sana ndak ya?" tanyaku kepada salah seorang warga. "Rumah mana, Mas?" tanya warga. "Rumah tua yang berada di ujung sana, Pak," ucapku sembari menuju ke arah rumah kosong tersebut. "Itu rumah kosong, Mas, bahkan sudah kosong sangat lama," ucap warga tersebut. "Tadi malam saya diajak seorang kakek untuk bermalam di sana, Pak," ucapku. "Tapi rumah itu benar-benar sudah tidak berpenghuni, Mas," ucap warga tersebut. "Memangnya penghuni rumah itu kemana, Pak?" tanyaku. "Sudah meninggal sangat lama, Mas. Saya juga tidak tahu persis karena memang saya pendatang di desa ini. Namun menurut penuturan warga, penghuni rumah itu adalah sepasang suami istri yang sudah sangat sepuh dan tinggal bersama kedua cucunya. Karena memang orang tua cucunya tersebut meninggal karena kecelakaan, sehingga mereka dirawat oleh kakek nenek tersebut. Akan tetapi suatu ketika rumah itu mengalami kebakaran di malam hari, dan kejadian tersebut menewaskan semua anggota keluarga di rumah itu. Dan mungkin saja kakek yang Mas temui semalam adalah arwah sang kakek," ucap warga tersebut. Setelah mendengar ucapan warga tersebut, bulu kuduku seketika saja merinding. Untung saja tidak terjadi hal buruk terhadapku, namun muncul banyak pertanyaan dalam benakku tentang maksud dari kakek tersebut mengajakku untuk singgah ke rumahnya. Apakah dia merasakan kesepian atau ada hal lain yang menjadi tujuannya? Warga tersebut pun mencoba menegurku yang dari tadi terdiam. Mas ndak apa-apa?" tanya warga tersebut. "Ndak apa-apa, Mas. Hanya kaget saja," ucapku. "Hal itu sudah biasa, Mas. Banyak-banyak baca ayat kursi saja," ucap warga tersebut. "Iya, Pak. Terima kasih banyak," ucapku. "Memangnya Mas mau kemana?" tanya warga tersebut. "Mau ke puncak Merbabu, Pak," ucapku. "Mas, saat mendaki nanti jangan lupa juga perbanyak baca ayat kursi, Mas. Takut ada suatu hal yang terjadi di sana," ucap warga tersebut. "Terima kasih banyak, Pak, sudah mengingatkan saya," ucapku. Setelahnya aku pun berpamitan kepada warga tersebut untuk melanjutkan perjalanan menuju posko pendakian. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aku pun mulai mempercepat langkahku. Sampai di posko pendakian, suasana di sana begitu ramai. Banyak pendaki-pendaki lain yang akan melakukan pendakian yang sama sepertiku. Salah satu dari rombongan para pendaki tersebut pun menyapaku. "Sendirian aja, Mas?" tanya salah satu pendaki tersebut. "Iya, Mas, solo hiking," ucapku. "Kalau butuh teman bicara atau lainnya, join sama kami aja, Mas, supaya lebih seru," ucap salah satu pendaki tersebut. "Siap, Mas," ucapku. Bagiku melakukan pendakian seorang diri sangatlah seru dan ada kepuasan tersendiri. Dan ini bukanlah solo hiking pertamaku. Pendakian Merbabu via Suwanting Magelang hari ini sangat cerah dan begitu ramai. Aku pun semakin semangat melakukan pendakian. Meskipun hari sebelumnya aku mengalami kejadian-kejadian buruk. Entah itu kejadian saat di alas roban ataupun kejadian menginap di rumah kosong bekas kebakaran. Karena ajakan arwah sosok kakek yang mengajakku singgah. Aku berharap tidak ada kejadian buruk lagi saat pendakian ini.
Aku pun mendaftarkan diri ke posko dan mulai masuk ke jalur pendakian. Saat pengecekan tiket, salah seorang penjaga mencoba menegur dan mengajakku berbincang. "Kamu mendaki sendiri? Yakin?" ucap salah seorang penjaga. "Yakin, Pak. Memangnya kenapa, Pak?" tanyaku. "Sebelumnya ada yang pernah melakukan solo hiking, tapi dia malah tersesat di jalur pendakian, bahkan sampai menyebabkan cedera fisik. Untung saja dia bisa diselamatkan. Saya cuma khawatir kejadian serupa terulang lagi, apalagi saat melihat kamu melakukan pendakian seorang diri," ucap salah seorang penjaga tersebut. "Saya bisa pastikan kalau hal serupa tidak terjadi kepada saya, Pak," ucapku. "Kalau terjadi sesuatu, kamu langsung hubungi pihak penanggung jawab posko Merbabu ya," ucap penjaga tersebut. "Siap, Pak. Saya sudah simpan kontak person penanggung jawab posko. Semoga saja tidak sampai terjadi hal buruk, Pak," ucapku. "Jangan lupa banyak baca ayat kursi ya," ucap penjaga tersebut. "Iya, Pak," ucapku. Aku pun kemudian memulai melanjutkan perjalanan menuju posko pertama pendakian Merbabu. Meskipun begitu, aku sedikit merasakan ada beban, sebab dari awal banyak yang memintaku terus membaca ayat kursi. Apakah pendakian Merbabu menyeramkan? Padahal menurutku Merbabu sama halnya dengan gunung-gunung lainnya. Meskipun ini merupakan kali pertamaku mendaki Merbabu, setidaknya aku memiliki banyak pengalaman pendakian di gunung-gunung lainnya, seperti Gunung Slamet, Semeru, dan lainnya. Perjalanan pun begitu mengasyikan, tenagaku begitu fit di pagi hari, sehingga aku pun tidak berhenti di tengah jalan saat menuju posko pertama. Saat dalam perjalanan aku merasa ada seseorang yang terus mengawasi dan mengikuti tiap langkahku. Aku sendiri tidak tahu siapa yang terus mengawasiku, namun bayangannya nampak begitu jelas aku rasakan. Aku pun mencoba mengamati sekeliling, namun tak ada siapapun di sekelilingku. Hanya pepohonan besar dan suara burung hutan yang terdengar begitu nyaring. "Kok seperti ada yang mengawasiku ya?" ucapku dalam hati. Namun aku berusaha untuk tidak mengindahkan hal-hal tersebut. Aku khawatir jika aku memperdulikan hal tersebut takut membuatku semakin parno dalam melakukan perjalanan ini. Aku pun memutuskan untuk menikmati perjalanan. Saat hampir sampai di posko 1, tiba-tiba saja dari arah belakang ada seseorang yang menepuk pundakku. Setelahnya aku pun merasakan takut seketika, sebab orang yang menepuk pundakku tak mengatakan kata apapun. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Betapa kagetnya aku saat aku mendapati seorang laki-laki parubaya yang sedang menatapku dengan tatapan yang begitu tajam. Wajahnya nampak begitu pucat, namun pakaian yang ia kenakan seperti pakaian pendaki pada umumnya. Aku pun mencoba mengajaknya berbicara. "Ada apa, Pak?" tanyaku. "Saya haus," ucap bapak parubaya tersebut. Aku pun bergegas mengambilkan air mineral milikku untuk diserahkan kepada bapak tersebut. Dengan cepatnya bapak itu pun meraih mineral itu dan kemudian meminumnya. "Bapak sendirian?" tanyaku mulai membuka obrolan. "Iya, sama seperti kamu," ucap bapak tersebut. "Lantas kenapa bapak nampak begitu pucat?" tanyaku. Bapak tersebut hanya terdiam membisu saat mendengar pertanyaanku. Tatapannya begitu kosong setelahnya, wajah pucatnya pun masih terlihat begitu nyata. Aku pun mulai berasumsi tentang sosok bapak yang saat ini sedang berada tepat di hadapanku. Apakah bapak tersebut tersesat atau ada hal buruk yang menimpa bapak tersebut? Asumsi-asumsi terus bermunculan tanpa henti, dan hal tersebut sedikit mengganggu pikiranku. Aku pun terus melanjutkan perjalanan, namun bapak tersebut terus mengikuti langkahku. Aku pikir dia membutuhkan hal lain selain air mineral, sehingga aku mencoba menanyakan kepada bapak tersebut. "Bapak mengikuti saya terus, ada apa ya?" tanyaku. "Saya ingin bersama kamu," ucap bapak tersebut. "Ya sudah, kalau begitu berhubung kita sama-sama sendiri, kita bisa melakukan pendakian bersama," ucapku. Bapak itu pun hanya mengangguk setelah mendengar ajakanku. Sepanjang perjalanan bapak tersebut tak banyak bicara, sementara air mineral yang kuberikan masih ia genggam dengan begitu erat. Posko 1 pun mulai terlihat, dan aku pun mengajak bapak tersebut untuk beristirahat bersama.
Setelah sampai di posko pertama, aku pun mulai membuka persediaan makanan ringan dan minuman yang kubawa. Tak lupa kutawarkan pula kepada bapak yang sedari tadi berjalan bersamaku. "Ini Pak, silahkan dimakan. Saya hanya membawa sedikit makanan ringan, tapi cukup untuk mengobati perut keroncongan," ucapku. Bapak tersebut hanya mengangguk, namun ia tak mengambil sedikit pun makanan yang kutawarkan. Ia hanya meminum minuman yang kuberikan saat dalam perjalanan. Aku kemudian membuka obrolan dengannya untuk mengetahui tentang sosok bapak yang sedang bersamaku. "Kalau boleh tahu, nama bapak siapa dan dari mana?" tanyaku. "Saya Andi," ucap bapak tersebut. "Kenapa bapak mendaki sendirian?" tanyaku. "Saya tersesat," ucap bapak tersebut. "Sudah berapa hari bapak tersesat?" tanyaku penasaran. "Sudah lama," ucap bapak tersebut. "Lalu bagaimana cara bapak bisa ketemu jalan ini lagi?" tanyaku. "Melihat kamu," ucap bapak tersebut. Aku benar-benar tidak paham dengan apa yang bapak tersebut katakan. Dia bilang kalau dia tersesat, namun dia selamat setelah melihatku. Sementara aku sendiri belum lama berjalan di gunung ini, bahkan sekarang saja baru sampai di pos pertama. Aku benar-benar tidak mengerti. Banyak pertanyaan muncul di dalam benakku. Hingga tak lama setelahnya, lewat gerombolan pendaki yang akan turun ke bawah, mereka pun tak lupa untuk menyapaku di posko pertama. "Dirian saja, Mas?" tanya para pendaki. "Iya Mas, tapi saat ini lagi bareng pendaki lain ini di sebelah saya, bapak-bapak," ucapku. "Bapak-bapak mana Bang? Gak ada siapa-siapa di samping abang," ucap pendaki tersebut. Sontak aku pun langsung menengok ke arah bapak-bapak di sebelahku, dan dia masih duduk tak jauh dariku. Dan anehnya mereka tak melihatnya. Hal ini membuat bulu kuduku seketika merinding. Apa bapak-bapak di sebelahku benar-benar manusia atau bukan? Aku pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalananku. Aku sengaja berjalan lebih cepat agar bapak tersebut tidak mengikutiku, sebab ada rasa takut tersendiri yang menyelimuti benakku. Aku coba lihat lagi ke arah belakang, dan bapak-bapak tersebut sudah tidak ada. Entah dia hilang atau kembali turun, aku tidak tahu. Yang pasti aku menjadi sedikit lebih tenang. Di sepanjang jalan pendakian, aku merasakan ada udara dingin yang menyambar tubuhku. Suara burung parkit pun terus membersamai perjalananku. Tiba-tiba saja dari sebelah kanan dan kiri ku dengar suara anak-anak yang sedang bergurau. Sangat ramai, namun setelah ku coba perhatikan, di sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Bahkan pendaki lain pun cukup berjarak denganku. Padahal saat ini siang hari, namun hal mistis terus saja berdatangan menghampiriku. Pikiranku sudah tersugesti dengan hal-hal mistis, sehingga sangat sulit bagiku untuk menerima hal-hal yang masih bisa dipikirkan dengan menggunakan logika, tanpa dikaitkan dengan hal-hal yang berbau gaib. Aku pun mencoba tak menghiraukan suara anak-anak kecil yang terdengar sedang bercanda dan bermain bersama. Aku mempercepat langkahku agar cepat bertemu dengan pendaki lain. Ada sedikit rasa menyesal melakukan pendakian seorang diri, sebab nyatanya pendakian merbabu tak semudah yang aku bayangkan sebelumnya. Setelah berjalan dengan cepat dan melewati banyak jalanan terjal, akhirnya aku pun berjumpa dengan salah satu rombongan pendaki yang saat itu berjumlah 3 orang. Karena rasa takut yang menyelimutiku, akhirnya aku pun meminta izin kepada mereka untuk bergabung dalam kelompoknya. Untuk sekedar menghilangkan rasa takut. Jika nanti rasa takutku hilang seketika, aku akan mencoba memberanikan diri untuk kembali berjalan seorang diri. "Mas, boleh ndak saya bergabung?" tanyaku kepada para pendaki tersebut. "Tentu boleh Mas, sendirian aja," tanya mereka. "Iya Mas, solo hiking. Tapi karena saya mengalami hal-hal yang cukup menakutkan, jadi saya mencari pendaki lain yang bisa saya jadikan teman," ucapku. "Hati-hati Mas kalau mendaki sendirian. Takut tiba-tiba ada yang minta bareng," ucap pendaki tersebut. "Loh, pas banget Mas. Tadi saat saya perjalanan ke pos 1, ada bapak-bapak yang tiba-tiba menghampiri saya. Dia sangat pucat dan dia bilang haus. Lalu saya beri dia minum. Setelahnya dia terus mengikuti saya. Saya pun sedikit takut. Akhirnya saya coba jalan lebih cepat dan orang tersebut menghilang," ucapku. "Mas, harus hati-hati.
sebab belum lama ini ada seorang pendaki yang menghilang dan sampai saat ini tidak ditemukan. Entah dia meninggal di sini atau bagaimana saya kurang tahu pasti, ucap pendaki tersebut. Setelah mendengar perkataan para pendaki tersebut, aku pun teringat dengan sosok bapak-bapak yang mengikutiku tadi. Apakah dia adalah orang yang hilang di gunung ini? Apakah dia bukan manusia, melainkan arwah atau sejenisnya? Lututku seketika saja lemas. Aku mencoba menenangkan diriku agar tidak lagi mengingat sosok bapak yang mengikutiku. Aku mencoba menjernihkan pikiranku. Terima kasih Mas, sudah memberitahu saya. Kalau begitu, saya boleh kan gabung dengan kalian? Oh ya, nama saya Yuda, ucapku. Saya Aji, kedua teman saya, Putra dan Anton Mas. Ini pendakian merbabu pertama kami, ucap pendaki tersebut. Kalau begitu sama dengan saya. Ini juga pendakian merbabu pertama saya Mas, ucapku. Kami berempat pun kemudian melanjutkan perjalanan. Aku sedikit lebih tenang setelah bergabung dengan Aji dan kedua temannya. Bayangkan hingga sampai puncak aku terus seorang diri. Akan ada beberapa banyak hal aneh mendatangiku. Aji mengajak kami untuk beristirahat dan membangun tenda ketika sampai di posko ketiga. Barulah nanti saat tengah malam kita baru melakukan perjalanan menuju puncak merbabu. Aku pun hanya ikut semua rencana mereka. Meskipun pada awalnya aku ingin ngecamp saat sudah sampai di puncak merbabu. Namun karena aku tak ingin pergi seorang diri, aku pun lebih memilih untuk terus membersamai mereka bertiga. Perjalanan menuju posko kedua dan kemudian dilanjut posko ketiga berjalan dengan sangat lancar. Aku sendiri pun tidak mengalami gangguan-gangguan aneh seperti sebelumnya. Aku pun dapat mengambil simpulan bahwa pergi mendaki ramai-ramai jauh lebih aman dan menenangkan hati sekaligus pikiran. Aku dan yang lainnya pun akhirnya sampai di posko ketiga. Aji, Anton dan Putra pun bergegas membangun tenda mereka, begitupun denganku. Mereka bertiga lebih memilih untuk satu tenda bertiga, sehingga aku pun seorang diri di dalam tenda. Mungkin ada rasa tidak enak jika salah satu di antara mereka bergabung denganku. Namun aku tidak mempersoalkan hal tersebut, sebab bagiku yang terpenting aku tidak lagi sendirian. Saat malam mulai larut, kami pun melanjutkan aktivitas selanjutnya, yaitu memasak. Karena aku memiliki keahlian memasak, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk menjadi juru masak di pendakian kami. Semua logistik dikeluarkan untuk kemudian dimasak olehku, sementara teman-teman yang lain menyiapkan minuman dan buah-buahan. Setelah selesai memasak dan kemudian dilanjutkan menyantapnya, kami pun memilih untuk tidur lebih awal agar bisa bangun lebih cepat. Aji berdua bersama teman-temannya, sementara aku tidur seorang diri. Saat terlelap, tiba-tiba saja terdengar gerimis rintik-rintik yang membasahi tendaku. Tak lama setelahnya, tiba-tiba saja tendaku seolah-olah ada yang menggerakkan. Bukan layaknya digerakkan oleh angin, melainkan seperti digerakkan oleh seseorang. Aku pun terbangun karenanya. Aku mencoba menatap langit-langit tendaku, dan dari sana aku melihat bayangan hitam yang berada tepat di atas tendaku. Aku sendiri tidak tahu bayangan apa itu. Aku tidak berani untuk keluar dari tenda. Aku pun berusaha sekeras mungkin untuk tidak menghiraukan bayangan tersebut dan melanjutkan tidur meskipun sangat sulit. Aku berusaha sekeras mungkin untuk bisa terlelap kembali, sebab saat ini jam masih menunjukkan pukul 12 malam. Sementara aku dan teman-teman baruku baru akan berjalan kembali menuju puncak merbabu jam 2 pagi. Aku pun bisa terlelap setelah berusaha dengan keras. Akan tetapi mimpi buruk pun mendatangiku, dan mimpi itu benar-benar seperti nyata. Dalam mimpi tersebut, aku sudah berada di puncak merbabu. Di sana aku bertemu dengan sosok kakek yang mengajakku menginap di gubuk tuanya sebelum aku melakukan pendakian. Bukan hanya dia, aku pun melihat sosok bapak-bapak paruh baya yang mengikutiku terus-menerus saat perjalanan ke posko 1. Mereka berdua menatapku dengan tatapan tajam penuh dengan amarah. Setelah melihat tatapan menakutkan dari mereka, aku pun memberanikan diri untuk menanyakan maksud dari tatapan itu. "Maksud kalian apa? Menatapku begitu?" tanyaku sedikit ketakutan. Tidak seharusnya kamu menginjakkan kaki di tanah ini, ucap sang kakek. "Mengapa tidak boleh?" tanyaku. "Kamu terlalu membahayakan," ucap sang bapak-bapak. "Aku tidak mengusik kalian,"
Aku tidak merusak apapun di gunung ini. Dan yang pasti, aku tidak berbuat seenaknya saat pendakian ini, ucapku. Tapi kamu sudah membawa sesuatu yang tidak seharusnya, ucap sang kakek. Sesuatu apa yang kakek maksud? Tanyaku kebingungan. Sesuatu yang kamu jadikan pelindung dari leluhurmu, ucap sang kakek. Aku pun terdiam. Tidurku benar-benar gelisah karena persoalan ini. Tiba-tiba saja di luar tendaku, Aji, Putra, dan Anton sudah memanggil-manggilku untuk keluar dari tenda. Aku pun kemudian tersadar dari mimpiku. Keringat benar-benar mengucur deras ke tubuhku. Sontak aku pun langsung membuka tenda dan menyapa teman-teman baruku tersebut. Sementara mereka nampak kaget melihatku dengan keringat yang benar-benar membasahi wajahku. Kamu kenapa? Mimpi buruk? Iya, benar-benar seperti nyata, ucapku. Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan. Mimpi kan hanya bunga tidur, ucap Putra dan Anton. Iya, ucapku. Mereka bertiga pun kemudian membantuku mengemasi tenda dan perlengkapan lainnya. Saat mengemasi tenda, aku pun berpikir tentang arti dari mimpi tersebut. Apa maksud sesuatu yang dibicarakan oleh mereka? Hingga akhirnya aku pun tersadar dengan pemberian kakek yang selalu kubawa kemana-mana. Menurut kakekku itu bisa melindungiku dari mara bahaya. Benda yang diberikan kepadaku semacam kodam yang memang sudah aku miliki semenjak kecil dan selalu aku pakai dalam bentuk kalung. Apa itu yang dimaksud oleh mereka? Tanyaku dalam hati. Aku pun melamun selama beberapa waktu hingga teman-teman baruku pun kemudian menegurku. Kenapa lagi, Yud? Tanya Aji. Aku baru ingat kalau aku bawa kodam di dalam pendakian ini, ucapku. Aji dan teman-teman lain pun kaget akan pernyataanku. Mereka berpikir akan ada bahaya yang bisa saja datang karena hal tersebut. Gila kamu, Yud. Bisa-bisanya muncak bawa kodam, ucap Aji sedikit tegas. Kodam ini pemberian dari kakek yang selalu kupakai kemana-mana, ucapku. Tapi gak perlu sampai dibawa ke gunung, ucap Aji sedikit kesal. Ya gimana, kata kakekku itu bisa jadi pelindung, ucapku. Tapi pasti penghuni gunung ini tidak suka akan sosok yang ada di kodam kamu, Yud. Nanti kalau ada sesuatu terjadi, lebih baik kita pisah saja. Biar aku, Putra, dan Anton jalan sendiri, ucap Aji. Aku benar-benar kaget saat Aji mengucapkan hal tersebut. Jika mereka benar-benar jalan sendiri, maka aku benar-benar seorang diri. Apa yang harus kuperbuat jika hal buruk terjadi pada diriku dalam pendakian ini? Aku pun kemudian memohon kepada Aji, Putra, dan Anton agar tetap mengizinkanku untuk mendaki bersama. Aku benar-benar tidak ingin lagi berjalan seorang diri. Aku tidak menyangka nyali besarku saat memutuskan solo hiking benar-benar luntur seketika. Aku janji gak akan ada masalah saat perjalanan. Tapi aku mohon, biarkan aku ikut bareng kalian, ucapku. Apa enggak lebih baik kamu buang aja kodamnya, ucap Aji. Gak mungkin, Ji, karena ini pemberian kakek, ucapku. Ya sudah, ucap Aji. Setelah selesai merapikan tenda, kami pun kemudian mulai melanjutkan perjalanan. Namun dalam perjalanan ini aku merasa sikap Aji, Putra, dan Anton sedikit berbeda. Aku memaklumi perubahan sikap mereka, sebab dalam hal ini aku yang salah. Aku sudah membawa kodam pemberian kakek saat pendakian Merbabu ini. Sedangkan mereka bertiga secara tidak langsung terlibat dalam permasalahanku. Di tengah perjalanan ada saja kejanggalan-kejanggalan yang terus-menerus mengusikku. Aku berusaha bersikap seolah-olah tidak ada makhluk gaib yang menggangguku. Sebab jika aku bicara secara langsung, aku takut Aji dan yang lainnya merasa tidak nyaman dan memilih untuk berjalan sendiri. Di sepanjang jalan aku melihat sosok perempuan yang persis seperti sosok kuntilanak yang terus memandangiku dari sebelah kanan dan kiri jalur pendakian. Yang tak lain adalah jurang. Sepanjang jalan aku terus beristighfar untuk menenangkan diriku sendiri. Meskipun rasa takut di dalam diriku begitu besar, namun aku mencoba untuk bersikap biasa-biasa saja.
Meskipun aku berusaha bersikap biasa-biasa saja, namun nyatanya ketiga temanku melihat raut kecemasan dalam diriku. Yuda, kamu baik-baik saja kan? Aman kok, aman, ucapku. Di sepanjang jalan aku merenungkan hal yang terjadi pada diriku. Andai saja sejak awal aku tidak membawa kodam warisan kakek bersamaku, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini. Tidak akan mungkin makhluk-makhluk itu terus menggangguku tanpa henti, dan tidak akan mungkin aku bermimpi buruk. Mungkin kalau sejak awal aku buang kodam ini, seperti ucapan Aji, semua pasti akan baik-baik saja, ucapku dalam hati. Aku pun kemudian berinisiatif untuk membuangnya. Namun tanpa sepengetahuan tiga teman baruku itu, aku pun meminta izin kepada mereka dengan berpura-pura mau buang air kecil. Teman-teman, aku izin buang air kecil dulu ya sebentar, ucapku. Ya sudah, kami tunggu di sini ya, ucap Aji. Iya, jangan kemana-mana dulu ya, ucapku. Aku pun kemudian langsung pergi menuju ke pohon besar tak jauh dari tempat teman-teman baruku menunggu. Aku mulai menggali lubang untuk mengubur kalung kodam peninggalan kakek. Meskipun berat, namun aku seperti tak ada pilihan lain. Setelah usai, aku pun merasa sedikit lega. Namun aku ingin melampiaskannya dengan sebuah teriakan agar hatiku semakin tenang. Aku kemudian mencari tanah yang cukup lapang dan berteriak di sana. Jangan ganggu saya! Saya sudah penuhi semuanya. Biarkan saya hidup tenang, teriakku. Sepertinya Aji dan yang lainnya mendengar teriakanku. Mereka pun sontak langsung berlari untuk menghampiriku sekaligus menenangkanku. Barangkali saja ada hal buruk yang menimpaku. Yud, ada apa? Tanya Anton. Tidak ada apa-apa, semuanya aman, ucapku. Yakin? Sangat-sangat yakin, ucapku. Ya sudah, kita lanjut jalan. Pertanyaan tentang apakah semua baik-baik saja terus ditanyakan oleh Aji, Putra, dan juga Anton. Dari sana terlihat ketulusan hati mereka, meskipun mereka sendiri pun ada rasa khawatir semenjak tahu bahwa aku membawa kodam saat pendakian ini. Namun sekarang kodam yang kubawa sudah kumusnahkan. Itu artinya semua akan selalu dalam kondisi baik-baik saja. Setelah aku berpikir semuanya sudah baik-baik saja, setelah aku berhasil memusnahkan kodam tersebut tanpa aku tahu dampak setelahnya apa, namun aku berpikir kodam hilang semuanya selesai. Aku pun kini mulai bisa bersikap biasa saja dan menjadi lebih tenang. Aku pun memberitahukannya kepada teman-teman baruku. Aku sudah musnahin kodam yang kubawa, ucapku. Kamu yakin? Tanya Aji. Yakin. Dan bukannya kamu juga memintaku untuk menghilangkan kodam tersebut? Tanyaku. Aku tidak memintamu untuk memusnahkan kodam tersebut. Aku hanya kecewa karena kamu membawa kodam tersebut saat pendakian ini. Sedangkan kamu tahu di gunung itu yang hidup bukan hanya kita, tetapi ada makhluk lain yang mungkin saja tidak suka dengan kodam yang kamu bawa, ucap Aji. Ya sudah, aku sudah terlanjur memusnahkannya, ucapku. Apa semuanya akan baik-baik saja setelah ini? Tanya Aji. Aku sendiri kurang tahu, tapi yang aku paham, kodam tersebut tidak bisa sembarang dilenyapkan, harus dikembalikan ke orang pertama yang memberikannya. Tetapi aku sudah tidak bisa berpikir secara jernih. Aku sudah lelah diteror oleh penghuni gunung ini hanya karena kodamku, ucapku. Ya sudah, buat pembelajaran aja, ucap Aji. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah tidak memiliki pelindung lagi, aku merasa jalur pendakian merbabu benar-benar menyeramkan. Di sebelah kanan dan kiri jalur pendakian terdapat jurang yang begitu curam, padahal sebelumnya tidak begitu curam. Akan tetapi yang bisa melihat kejanggalan tersebut hanya aku. Semuanya nampak seperti ilusi optik. Jalannya pelan-pelan aja. Sebelah kanan dan kiri kita semuanya jurang, ucapku. Itu bukan jurang, Yud. Sudah, fokus ke depan aja, ucap Aji. Aku pun hanya terdiam setelahnya. Apa aku salah lihat ya?
atau ada sesuatu yang terjadi dengan diriku. Namun aku berusaha untuk bersikap tenang, sebab jika aku semakin resah, maka hal buruk bisa saja menghampiriku. Perjalanan hingga sampai di puncak sudah tidak jauh lagi. Tiba-tiba saja aku merasa sangat ingin buang air kecil. Aku pun meminta izin kepada ketiga teman baruku untuk pergi buang air kecil. Teman-teman, aku mendadak kebelet, aku pergi buang air kecil dulu ya. Semisal kalian mau jalan duluan aja, ndak apa-apa. Lagian kan puncak sebentar lagi, ucapku. Ya sudah, kita ketemu di puncak ya, ucap Aji dan yang lainnya. Jangan kemana-mana dulu sebelum aku sampai di puncak ya, ucapku. Saat itu hari sudah hampir sore. Aku berencana untuk kembali ngecamp saat sampai di puncak. Namun jika yang lainnya ingin segera turun, maka aku pun akan ikut bersama mereka. Kini aku pergi seorang diri ke sebuah pohon besar untuk buang air kecil di sana. Permisi, numpang-numpang, ucapku. Silahkan. Terdengar suara besar dari balik pohon. Aku terkaget seketika. Aku pun mundur beberapa langkah ke belakang dari pohon tersebut. Siapa kamu? Tanyaku gemetaran. Tak usah takut, aku tak akan mencelakaimu, ucap suara tersebut. Mau apa kamu? Tanyaku. Tinggallah di sini dan kita akan berteman, ucap suara itu. Tidak, ucapku. Aku pun kemudian berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari suara tersebut. Suara yang aku sendiri tak tahu asalnya dari mana. Namun karena hal tersebut aku mengurungkan niat untuk buang air kecil. Aku berlari hingga aku tersesat. Aku pun terus mencari jalan keluar menuju jalan awal pendakian menuju puncak. Namun aku terus-menerus berputar-putar di jalan yang sama. Hingga aku sendiri merasa kelelahan. Aku pun memilih untuk beristirahat sejenak untuk sekedar menghilangkan lelah. Setelahnya aku pun kembali melanjutkan perjalanan. Aku berusaha untuk terus mencari jalan keluar di sisa tenagaku. Aku pun mencoba memanggil ketiga temanku, namun tak ada jawaban apapun dari mereka. Mungkin saja mereka sudah sampai di puncak. Sebelumnya kan aku yang meminta mereka untuk jalan duluan ke puncak, sementara aku buang air kecil lebih dulu. Di tengah kepasrahanku, aku pun meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam menemukan jalan keluar, sebab aku tidak ingin selamanya terpenjara di merbabu ini. Ya Allah, tunjukkanlah jalan keluar terbaik. Aku sudah lelah mencarinya. Hanya kepadamu-lah hamba meminta pertolongan. Doaku, aku terus-menerus meminta pertolongan dari Allah. Aku pun berserah akan takdir hidup yang aku terima. Aku pun kemudian kembali berjalan menyusuri hutan, dan aku mendengar suara ramai dari kejauhan. Aku pun mencoba mengikutinya, berharap suara itu berasal dari rombongan para pendaki. Benar saja, berkat mengikuti sumber suara tersebut, aku pun menemukan jalan yang benar, hingga akhirnya aku pun kembali ke jalan pendakian yang sesuai. Terima kasih karena sudah menunjukkan jalan yang benar ya Allah, ucapku. Aku pun bergegas berjalan menuju puncak. Aku mengikuti para pendaki lain yang memiliki tujuan yang sama denganku. Mereka tidak sadar jika aku tersesat. Mereka hanya tersenyum dan menyapaku tanpa bertanya secara mendetail. Aku tidak tahu berapa lama aku tersesat. Aku yakin pasti Aji dan yang lainnya sudah menungguku dengan cukup lama. Tanpa berpikir panjang, aku pun mulai mempercepat langkahku. Meskipun rasa lelah tak bisa aku hindarkan, tersesat membuatku banyak kehilangan tenaga. Jangan cepat-cepat bang, cepat lelah nanti, ucap pendaki lain. Iya mas, sudah ditunggu soalnya, ucapku. Oh alah, berpisah dari rombongan mas, tanya mereka. Iya mas, makanya itu harus bisa cepat-cepat sampai supaya teman-teman saya tidak merasa khawatir, ucapku. Aku pun mempercepat langkah tanpa menghiraukan sekeliling, hingga akhirnya aku pun sampai di puncak merbabu. Aku bergegas untuk mencari mereka semua. Aji dan yang lainnya melihatku yang baru sampai di puncak merbabu. Mereka langsung memanggilku dengan keras. Yut, kita di sini,
ucap Aji. Melihat mereka lagi ada perasaan senang dan haru. Setelah tersesat beberapa jam, akhirnya aku berhasil sampai di puncak Merbabu. Ini merupakan satu hal yang begitu membahagiakan untukku. Perjalanan penuh haru yang benar-benar menguras banyak emosi. Kok kamu lama banget? Tanya mereka. Tadi aku tersesat, ucapku. Tersesat di mana? Tanya Aji. Tadi pas mau buang air kecil, tiba-tiba ada suara menyeramkan memanggil-manggil terus. Karena kaget, aku pun berlari tanpa arah hingga akhirnya tersesat di tempat di mana aku sendiri pun tidak tahu, ucapku. Ya sudah, yang penting kamu bisa selamat, ucap Aji. Kami pun kemudian bersuah foto di puncak Merbabu untuk mengabadikan momen. Apalagi langit Merbabu saat ini sangat cerah. Sunset pun terlihat begitu jelas. Ada rasa lega yang begitu mendalam dari perasaanku. Akhirnya aku bisa sampai di puncak Merbabu. Setelah bersuah foto, aku pun bertanya kepada Aji dan yang lainnya, apakah mereka akan memutuskan untuk ngecamp kembali atau memilih turun. Mau ngecamp lagi atau turun? Tanyaku. Kayaknya mau turun aja deh, ngecamp terus capek juga, ucap Aji. Ya sudah, mau berangkat jam berapa? Tanyaku. Jam 8 malam mungkin, biar kita bisa rehat dulu sebentar di sini, ucap Aji. Ya sudah, aku ngikut kalian lagi ya, ucapku. Aman, bareng lagi aja, ucap Aji. Aku benar-benar beruntung dipertemukan dengan teman-teman baru yang sangat baik. Meskipun baru bertemu di jalur pendakian, namun mereka dengan entengnya menerimaku meskipun sempat ada persoalan sedikit. Malam pun kini mulai menyapa para pendaki di puncak Merbabu. Beberapa pendaki lain sudah memutuskan untuk turun, sementara aku dan yang lainnya masih beristirahat di puncak Merbabu. Tiba-tiba saja aku pun ingin buang air kecil lagi, sebab memang sebelumnya tertunda karena gangguan makhluk tak kasat mata. Teman-teman, aku buang air kecil dulu ya. Tadi belum sempat karena keburu ada gangguan datang, ucapku. Ya sudah, jangan jauh-jauh. Ingat, jam 8 kita turun, ucap Aji. Siap, ucapku. Aku pun kembali mencari titik aman untuk buang air kecil. Karena gelap, aku pun tidak melihat hal-hal yang berada di bawahku. Aku pun berjalan menurun sedikit dan mulai membuka celana untuk buang air kecil. Tiba-tiba saja tanah yang aku injak bergerak dan aku pun sulit mengendalikan diriku sendiri. Semakin kuat aku mencoba bertahan, tanah itu sendiri kuat pula bergerak ke bawah. Hingga aku sendiri pun tidak mampu lagi untuk menahan diri. Aku terbawa oleh tanah yang bergerak tersebut ke bawah, hingga badanku pun lecet-lecet. Semakin jatuh ke bawah, aku pun semakin mencium bau belerang yang begitu menyengat. Apa ini kawah Merbabu? Ucapku. Aku pun mencoba berteriak meminta pertolongan, berharap teman-temanku mendengar teriakanku. Tolong, tolong, aku terperosok, teriakku. Namun tak ada siapapun yang mendengarnya. Suasana di malam itu benar-benar gelap. Jika tanah yang saat ini aku pijak terus bergerak ke bawah, aku bisa saja terjun ke kawah Merbabu. Dan entah apa yang akan terjadi kepadaku setelahnya. Namun jika aku terus-menerus berada di sini, aku bisa saja keracunan belerang dan bisa tewas cepat atau lambat. Aku benar-benar tidak habis pikir. Cobaan demi cobaan datang bertubi-tubi menghampiriku dalam pendakian ini. Padahal aku sudah melenyapkan kodam yang kubawa. Namun nyatanya hal buruk terus menghampiriku. Aku kembali berserah diri kepada Sang Pencipta. Sedari awal memang tak seharusnya aku membawa kodam dalam pendakian. Aku pun juga tak seharusnya melenyapkannya begitu saja tanpa mencari tahu terlebih dahulu cara melenyapkannya secara benar agar tidak menimbulkan persoalan. Di dalam kepasrahanku, tiba-tiba saja aku melihat cahaya yang bersinar begitu terang tepat di depan mataku. Sosok perempuan yang begitu cantik meskipun sudah terlihat keriput di wajahnya. Matanya begitu meneduhkan dan usianya tak jauh berbeda dengan kakek-kakek yang sebelumnya mendatangiku. Mengapa kamu melenyapkan pemberian kakek buyutmu? Ucap nenek-nenek tersebut. Aku tak punya pilihan lain, Nek. Aku hanya tidak ingin diganggu terus-menerus oleh penghuni gunung ini, sehingga aku pun melenyapkannya, ucapku. Dia akan menolongmu
jika kamu berjanji untuk mengembalikannya dengan cara yang benar. Ucap sang nenek. Aku berjanji, Nek, akan mengembalikannya jika aku menemukannya lagi. Ucapku. Dia ada di hadapanmu sekarang. Ucap sang nenek. Nenek penghuni kodam milikku? Tanyaku. Benar. Ucap sang nenek. Tolong selamatkan aku, Nek. Ucapku. Nenek akan menyelamatkanmu asal kamu berjanji satu hal. Ucap sang nenek. Apa, Nek? Aku pasti akan mematuhinya. Ucapku. Jadilah pribadi yang lebih baik lagi, dan jangan pernah sekalipun membawa kodamu ke tempat-tempat yang tidak seharusnya, agar tidak muncul gesekan. Ucap sang nenek. Saya berjanji akan mematuhinya, Nek. Ucapku. Baiklah, kamu harus yakinkan diri kamu sendiri bahwa kamu akan selamat. Kemudian berjalanlah secara merayap untuk menaiki tanah bergerak yang saat ini kamu pijak. Aku akan melindungimu. Ucap sang nenek. Tak lama setelahnya kalung yang sebelumnya sudah aku buang melekat kembali di leherku. Dia yang menyebabkan malapetaka di dalam hidupku, namun dia juga yang telah menyelamatkanku dari malapetaka itu sendiri. Aku pun kemudian mengikuti arahan yang telah diberikan olehnya. Aku pun kemudian memejamkan mataku sembari berserah diri kepada Tuhan. Aku mulai merangkak ke atas dengan sekuat tenaga yang kumiliki. Meskipun tubuhku penuh luka, namun rasa optimis terus menyemangatiku untuk bisa kembali ke tempat semula. Aku tidak ingin mati sia-sia di puncak merbabu. Perlahan-lahan namun pasti, tubuhku mulai bergerak naik. Meskipun memakan waktu yang tidak sebentar, aku tidak mengucapkan kata apapun untuk menghemat tenagaku. Tujuanku saat ini yaitu keluar dari kawah merbabu. Aku harus kuat, harus, ucapku menyemangati diri sendiri. Tak lama kemudian gerimis pun datang. Aji, Putra dan Anton pun mulai mencari keberadaan Yuda yang sedari tadi tidak kunjung kembali. Mereka pun mencari di sekeliling puncak sembari memanggil-manggil nama Yuda. Yud, Yud, kamu di mana? Udah gerimis nih. Kita mau turun ke bawah. Ucap Aji dan yang lainnya. Aku mendengar teriakan mereka, namun aku terlalu lemas untuk menjawabnya. Aku pun memilih untuk terus merangkak naik. Meskipun gerimis mulai membasahi tubuhku, luka di tubuhku pun begitu perih karena terkena air hujan. Yud, di mana? Ucap mereka lagi. Ini gimana? Yuda gak ketemu-ketemu. Aku takut terjadi hal buruk kepadanya. Ucap Aji. Kita cari dulu di sekitar sini. Dia gak mungkin pergi jauh. Ucap Putra. Tapi kalau hujan semakin deras, lebih baik kita bangun tenda untuk berteduh. Ucap Aji. Betul juga. Pokoknya kita cari dulu Yuda. Kita jangan turun dulu sampai ketemu sama Yuda. Mereka bertiga terus mencari keberadaanku. Kecemasan pun terlihat dari raut wajah mereka. Meskipun bukan teman lama, namun mereka benar-benar peduli. Setelah merangkak cukup lama, akhirnya aku pun sampai di tepian puncak. Dan jarak kawah denganku sudah begitu jauh. Aku pun mulai berteriak sebisaku untuk memanggil teman-temanku. Aku di sini. Ucapku dengan nada yang begitu lirih. Aji pun melihat keberadaanku. Mereka bertiga kemudian berlari ke arahku untuk menolongku. Aku benar-benar tidak sanggup untuk berdiri. Mereka pun mengambilkan minum untukku, sebab raut pucat tergambar jelas di wajahku. Yud, minum dulu. Ucap Aji khawatir. Ceritanya nanti saja kalau kamu sudah pulih. Aku pun langsung menenggak minuman yang diberikan mereka kepadaku. Dahaga benar-benar hilang setelahnya. Mereka mencoba untuk mengobatinya dengan perlengkapan seadanya.
Aku mencoba menarik nafas panjang untuk menenangkan diriku sendiri. Aku benar-benar beruntung bisa selamat dari maut di puncak merbabu ini. Aku tidak tahu jika sosok penghuni kodamku tidak memberikan wejangan panjang, aku pasti sudah mati karena terjatuh ke wajah ataupun karena menghirup belerang yang tak baik bagi pernapasanku. Aku pun menyandarkan tubuhku di tubuh Aji. Mereka bertiga benar-benar terlihat khawatir karena aku menghilang cukup lama. Setelah aku kembali tenang, mereka pun menanyakan apa yang terjadi kepadaku. Kamu kenapa? Aku hampir jatuh ke dasar kawah, ucapku. Kok bisa? Tanya Aji. Saat sedang buang air kecil, tiba-tiba saja tanah di sana bergerak. Aku pun terperosok di dalamnya. Namun belum sampai ke kawah, meskipun aku sempat menghirup aroma belerang, aku ditolong oleh kodam pemberian kakek buyutku, ucapku. Lain kali kamu harus lebih hati-hati. Ingat, ini bukan daerah kita, jadi kita tidak bisa semena-mena, ucap Aji. Setelahnya kami berempat pun memilih untuk turun. Karena luka yang kuderita, mereka bertiga pun memutuskan untuk membuat tandu dari kayu-kayu yang berserakan di sana untuk membawaku. Aku berharap lukaku lekas pulih sehingga aku tidak menyusahkan teman-teman baruku. Pendakian ini benar-benar memberikanku banyak pembelajaran. Aku pun tak akan mungkin bisa melupakan kejadian-kejadian yang menghampiriku. Selain itu, aku juga sangat berterima kasih untuk ketiga teman baruku. Meskipun mereka baru mengenalku, namun mereka benar-benar membantuku dari kesulitan yang kualami dalam pendakian ini. Aku sangat berterima kasih kepada mereka. Jasa mereka tak akan mungkin bisa aku lupakan. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.